Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Dan yang ketiga, mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang keempat, membuat teks non-fiksi dengan 2 hewan berbeda berdasarkan jenis makanannya. Anak-anak sekalian, di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang merupakan bagian dari lingkungan, baik itu bagian hidup maupun bagian yang tidak hidup, di mana keduanya saling berinteraksi dan membentuk sebuah ekosistem. Apa sebenarnya ekosistem itu? Dan apa saja komponen ekosistem? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pertama-tama, coba kalian amati kedua gambar berikut. Coba jelaskan perbedaan 2 gambar tersebut. Ya, gambar pertama memiliki struktur alam berupa tebing-tebing, batu, dan jurang. Gambar kedua memiliki struktur alam berupa dataran rendah. Gambar pertama terlihat gersang, sedangkan gambar kedua terlihat subur. Gambar pertama tidak terdapat tumbuhan, sedangkan gambar kedua terdapat tumbuhan berupa pepohonan dan rumput. Gambar pertama tidak terdapat hewan, sedangkan gambar kedua terdapat berbagai macam hewan. Gambar pertama tidak ada interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup, sedangkan gambar kedua terdapat interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup. Untuk lebih jelasnya, yuk kita baca teks berikut ini. Nah, apakah kalian sudah membaca teks tersebut? Ya, teks ini adalah teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Ikuti video berikut ini. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dari teks non-fiksi kita dapat menemukan ide pokok paragraf, informasi penting bacaan. Untuk mencari informasi bacaan, kita bisa menggunakan kata tanya. Lalu, bagaimana menemukan ide pokok paragraf? Cara menemukan pokok pikiran suatu paragraf yaitu pokok pikiran adalah hal-hal penting atau gagasan utama yang ada di dalam teks. Langkah-langkah menemukan pokok pikiran. Yang pertama, baca dan cermati seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan terakhir paragraf. Dan yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama. Kata tanya. Apakah itu kata tanya? Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Agar kalian lebih memahami tentang ide pokok paragraf dan menggunakan kata tanya, ayo kita membaca teks berikut ini. Nah, apakah kalian sudah membacanya? Kalau kalian sudah membacanya, pasti akan menemukan ide pokok suatu bacaan. Apakah ide pokok bacaan teks tadi? Ya, tepat sekali. Ide pokoknya adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi, hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua, karnivora.
dan yang ketiga omnivora. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan tayangan berikut ini. Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti rumput, buah-buahan, dan biji-bijian. Contoh hewan herbivora adalah sapi, kuda, dan kelinci. Karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Contoh hewan karnivora antara lain singa, buaya, dan burung elang. Selanjutnya, omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging atau hewan pemakan segala makanan, yaitu dapat rumput maupun daging. Contoh hewan omnivora adalah ayam, tikus, dan beruang. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Silakan kalian mencatat apa yang dipelajari hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga apa yang dipelajari memberikan banyak manfaat bagi diri kita dan semuanya. Saya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.